Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala limpahan rahmat, hidayah, kenikmatan, kekuatan, kesempatan, keselamatan hingga detik ini, hingga malam ini kita bisa berada di sini bersama-sama. Insya Allah kita malam hari ini ada kegiatan budaya pagelaran wayang, insya Allah dalam rangka peresmian sebuah lembaga kecil yang kita inisiasi yang bernama Yayasan Andini Bawono Lestari, yang Bapak Ibu sekalian tadi sudah melihat sepintas, sekilas profil sederhana yang ingin kita wujudkan, ingin kami wujudkan di waktu-waktu yang akan datang. Sebelumnya kami ingin menyapa dan yang kami hormati Bapak Pimpinan Koramil, Polsek, Pak Penewu Ngemplak, Kapanewonan Ngemplak, Bapak Lurah Widodo Martani atau yang mewakili, Bapak Kepala Dukuh baik Kali Jeruk 1, Kali Jeruk 2, Kelancingan, serta mitra-mitra semua yang sempat hadir pada malam hari ini, dan tentu ada sahabat-sahabat dari jauh juga. Ada yang dari Madiun, matur nuwun rawuhnya ini sahabat-sahabat dari komunitas yang selama ini kita banyak berinteraksi bersama-sama, ingin berpartisipasi dalam rangka mengisi kehidupan ini supaya lebih bermakna. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat yang berkenan hadir. Tadi ada di samping tetangga dari perumahan Dayi Burme, ada kawan Mr. Patrick Huyu from Belgium, dari Belgia. Ini Pak Patrick Huyu ini adalah kawan lama yang turut serta membantu mengembangkan sapi Gama, sapi Gajah Mada. Tapi sapi Gagah dan Maco sudah lebih hampir 10 tahun terakhir ya Pak Patrick ya. Saya belum bisa bahasa Indonesia ya Pak Patrick. Sahabat saya juga tadi ada tamu dari Australia, sahabat dari Pak Dalang tentu, Pak Sumarsono, terima kasih. Ini sahabat dan juga guru saya sekaligus, ini Kiai Haji Pak Ustadz Kiai Haji Nasaruddin Ansori beserta keluarga, beserta istri dari Wonokromo, Baret, Bantul, masuk Bantul ya. Terima kasih Pak Kiai berkenan hadir mengamini doa yang telah dipanjatkan oleh Al Ustadz Al Hafidz Mas Taufik yang kebetulan sudah 11 tahun ya, pernah 11 tahun di Mesir. Al Hafidz tadi itu salah satu pengurus Yayasan Andini Bawono Lestari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua yang berkenan hadir pada malam hari ini, tentu ada panitia, keluarga besar Agromik Lestari, serta Bapak sekalian. Malam hari ini sengaja pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dan mengambil tanggal 19 Agustus, kami menyelenggarakan acara kultural, acara budaya ini sekaligus menguri-uri budaya kita, budaya Nusantara, budaya Jawa, adiluhung, yaitu pagelaran wayang, sekaligus untuk pengingat pendirian secara dianggap legal atau secara tetenger ya, tanggal 19 Agustus 2023 ini Yayasan Andini Bawono Lestari. Bahasa Sanskerta Andini, Andini itu sapi, Bawono itu bumi, Lestari, lestari. Kami berharap keberadaan kami yang baru kecil ini, ibarat bayi mungkin baru balita ya. Andini berkat sapi, bumi kita harapkan berkat sapi kita bisa turut serta memakmurkan bumi. Tapi dalam bahasa Arab, nanti kalau salah dikoreksi, Andini, an itu sungguh, dini agama kami, agama ini sungguh agama kami, agama ini kalau kita merasa agama Islam memerintahkan pula memakmurkan bumi. Jadi itu ada masuk juga ini. Caranya bagaimana nih pertanyaannya? Salah satunya dengan melalui Andini
bahasa Sanskerta sapi. Yang secara sengaja atau nggak sengaja, kebetulan kami berada di sini mungkin sudah memasuki tahun yang kelima. Beberapa tahun yang lalu ketika kami menggali kubangan atau jogangan untuk penampungan kotoran sapi di pojok sana itu ternyata ditemukan 2 arca penting peninggalan tahun abad 78 karena saya nggak paham tentang ini. Ada 2 patung, yang satu ditemukan patung Andini, patung sapi jerum, dan yang kedua patung Agastya. Nah ini juga mungkin jadi pengingat, jangan-jangan di sini itu ada peninggalan kan Pak Yai Gusnas. Ada 2 patung ya Andini. Kemudian selang nggak berapa lama, sapi kami itu dilarang lepas ucul menjelang maghrib itu lari kencang sampai ke sebelah timur sini itu ada peninggalan leluhur, artinya pendahulu nenek moyang kita, yaitu di Wonolelo itu ada pemakaman Wonolelo. Sapi itu lari kencang berhenti di sekitar situ. Ya, sapi itu liar, lepas juga nggak ngerti. Berhenti di situ, akhirnya bisa diambil menjelang maghrib, baru bisa kita angkat karena masuk jurang, masuk sungai. Baru menjelang maghrib diangkat pulang, akhirnya masuk dituntun bisa. Nah, tidak tahu, udah adik maduk. Jangan-jangan ini juga goda adik maduk. Kehadiran kami ini, kehadiran kita semua ini bisa memberikan makna yang lebih nyata, lebih signifikan supaya apa? Turut serta memayu hayuning bawono. Turut serta memakmurkan bumi. Itulah otak adik maduk ya, sehingga ketika kami ada kesempatan kemudian sejak 2020 tepatnya tanggal 6 Juni, tanggal 6 bulan Juni 606 2020 joglo ini kita dirikan. Mungkin juga tepat bulan-bulan karena setelah suro atau sebelum suro, saya lupa, karena yang ngangkut joglo ini kita harus segera Pak ini. Akhirnya kami Bandung Bondowoso dalam waktu 2 atau 3 hari karena untuk menghuruk ini tingginya mungkin hampir 1 meter lebih ini. Itu malam siang karena untuk mindah joglo ini dari Blora. Kebetulan joglo ini kami sudah beli sebelum punya tanah. Jadi di Blora itu akhirnya kami titipkan di ibu saya punya joglo, tapi belum punya tanah, ditanam di mana atau dipindah di mana, ditandur di mana. Monggo Prof Gunawan, Prof Toto, Prof Rini, monggo ngedapi dulu. Nanti ini baru cerita sejarah otak adik madok ini. Ya, jadi kami sudah dilalah, alhamdulillah punya rezeki sedikit. Joglo ini kami tempatkan di Blora, di tempat ibu saya, tapi belum punya tempat. Ini gimana? Akhirnya dilalah mungkin jodoh ya, ada kesempatan membeli lahan kecil di sini untuk tanam rumput karena kebetulan ada riset kami itu bengkel sapi, pedet kurus-kurus jelek-jelek yang ada dalam itu kita bengkel. Akhirnya loh kok gemuk, ini kesempatan ini. Akhirnya kami cari dapat beli lahan di sini. Akhirnya ceritanya ringkas cerita sampai di sini terbangunlah joglo ini, dan joglo ini plus nanti ubur rampenya ya sama pendukung-pendukungnya ini. Nah sebenarnya dari proses dari depan sampai ke belakang itu juga kalau di otak adik madok ini saya juga mungkin tidak tahu, nanti dikoreksi ya Gusnas ya. Kami itu juga nggak sengaja. Kenapa tadi tanggal 19 juga sebagai pengingat. Jumlah bolam ini juga 19. Jumlah bolam di tengah itu 19 itu kalau di otak adik madok itu ya sebenarnya kita itu punya lubang tubuh manusia itu 9, tapi menuju kepada satu titik. Apa titik itu? Ya sebuah kematian. Maka kita harus menjaga lubang di dalam tubuh kita itu, ya ada mulut, dan sebagainya itu ada 9. Tetapi kalau dari depan sampai ke belakang itu juga ada narasi cerita. Narasi ceritanya itu adalah terkait dengan mocopat. Saya kira mungkin generasi muda atau anak-anak milenial sekarang sudah lupa mocopat itu. Mulai dari Mas Kumambang, kemudian Mijil, setelah Mijil itu Sinom Kinanti, setelah Kinanti itu adalah Asmorondono, Asmorondono Gambuh, setelah Gambuh Dermo, setelah Dermo itu adalah setelah Gambuh itu adalah Dandang Gulung,
Nah setelah Dandang Gulo itu Dermo, setelah Dermo Pangkur, Pangkur sampai ke Megatruh, setelah Megatruh Pocong. Nah sebenarnya dari sana depan sampai belakang itu ada Pak Dalam. Nah ini narasi orang adik mado, alam kita nggak ngerti ya. Di sana itu bangunan pertama kali yang kami bangun adalah sebelum ada apa-apa, itu adalah musola. Musola depan itu. Musola itu sebenarnya kalau dikaitkan itu adalah gambaran Mas Kumambang, karena hubungan manusia dengan itu Tuhan ciptaannya. Makanya setelah selesai dari sana itu ada 2 pohon yang kita tanam sebagai pintu masuk ke sini. Di situ ada mijil. Jadi Mas Kumambang mijil itu ada bangunan ini juga bangunan farmhouse. Di situ warung kopi itu adalah mijil. Bayi lahir harus punya bekal setidaknya bekal makan minum. Kalau nggak makan minum ya nanti wassalam. Gitu. Makan, minum, dan pengetahuan. Makin bisa ada perpustakaan. Perpustakaan kecil gitu. Nggak seperti tempatnya Gusnas yang bukunya banyak. Tapi nanti bisa jadi nanti kita partnership supaya ini banyak orang belajar di situ, filosofi dan sebagainya. Mijil di depannya itu adalah sinom. Jadi pelataran di depan itu adalah sinom, anak-anak kecil untuk main ya loh. Main, dolanan dan sebagainya itu. Setelah sinom masuk ke sini ini kinanti. Jadi kolam ini kan banyak ada kursi-kursi dan sebagainya sambil melihat ikan, sambil duduk-duduk termenung gitu ya. Nah, itu kinanti. Nah kinanti tembang mocopat selanjutnya di tengah ini adalah Asmorondono. Kira semangat anak-anak muda ini punya semangatnya, ini harus diisi juga ini. Sabta pesona diri, jujur, disiplin, tanggung jawab, semangat, berpikir kritis, sopan santun, karya nyata. Maka di situ saya kasih ketenger ada 3 pohon kelapa, yang satu lubang ditanami 3 kelapa. Itu makna simbol anak-anak muda antara Kinanti dan Asmorondono ini. Setidaknya manusia harus punya 3 bekal utama ini, jangan lupakan. Otaknya harus cerdas melalui pendidikan, hatinya harus baik atau karakternya, dan jangan lupa harus sehat badannya. Kalau ini nggak selesai masalah ini. Maka itu ada 3 pohon kelapa, 1 titik kita tanam 3 kelapa itu khusus itu. Sehingga Asmorondono ketika anak-anak muda itu punya semangat gairahnya ini, kalau udah punya bekal itu akan masalah. Dari situ Asmorondono masuk di sini. Nah, ini pelataran emper ini sebagai gambaran analogi gambuh. Gambuh itu orang kalau sudah mulai muda-mudi nanti berkeluarga, ini keluarga muda. Makanya keluarga muda agak di emperan beginilah. 4 pilar ini kalau kita tulisi nanti anak-anak muda setelah punya cita-cita masuk di gambuh itu kan hampir pasti punya 4 harapan. Harta, tahta, wanita, kukila. Kukila itu makhluk, makanya di situ ada burung garuda ini. Nah, ini juga udah ada yang masuk. Setelah gambung di sini masuk di tengah ini. Jadi Dandang Gulo, mulai kehidupan rumah tangga dan sebagainya, bisa ke sana, bisa ke sini. Nanti kalau sudah di tengah ini mulai dermo. Orang kita harus berdharma. Berdharma itu mengabdikan dirinya tidak hanya untuk dirinya tapi keluarganya, masyarakatnya, lingkungannya, syukur bangsa dan negaranya. Orang harus berdharma. Dharma ini juga ada 4 kekuatan. Harus cerdas, ya. Siapapun berinteraksi dengan kita, kecerdasan, harus sehat, kesehatan, kemudian senang, bahagia, menyenangkan, dan yang ketiga memuliakan. Kehadiran kita itu ujung-ujungnya harus mulia, tapi juga harus memuliakan. Lahir dan batin, sejahtera, ya, dunia akhirat. Nanti setelah itu masuk di dermo itu ke sana sudah pangkur itu. Kalau pangkur itu sudah dengan wiritan, dikir dan sebagainya itu menghadap ke, makanya di situ ada gebyok itu agak dalam. Nah gebyoknya itu ada batasnya itu adalah megatruh. Ketika sudah dipanggil menghadap Tuhan, roh dipegat dari badannya, maka jadi megatruh, masuk ke sana, plung. Nah di sebelah sana itu pocong, orang dari pocong sudah selesai lah. Sampai di sana nanti ada jembatan, belakang sendiri itu nanti ada gambaran taman. Nah itulah kira-kira maknanya. Maka ini dari depan sampai ini kami dedikasikan sebagai yayasan itu yang punya harapan supaya kehadiran kami, kehadiran kita turut serta membantu mencerdaskan, menyehatkan, menyenangkan atau membahagiakan, tapi juga memuliakan melalui upaya-upaya mensejahterakan. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sini dalam konteks integrated farming, pertanian terpadu, pangan sehat dan menyehatkan. Sehingga di sini ada bengkel sapi disehatkan, kemudian ada domba, ada rumput, kemudian ada ayamnya ayam bahagia. Ya, ayam bahagia ini baru satu-satunya, baru yang pertama di Indonesia yang ini memiliki perspektif saya kira masa depan. Dan ayam bahagia ini konsep pemeliharaannya
termasuk produknya, cara-caranya. Ini baru satu-satunya dan baru yang pertama di Indonesia mendapatkan sertifikat internasional. Jadi yang baru di tadi. Nah, kemudian juga ada warung kopi kecil. Semua ini kita masih kecil-kecilan ya. Jadi Bapak sekalian, ini kami dedikasikan, fungsikan supaya ada makna, ada manfaat, termasuk sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur dari komunitas difabel, komunitas marginal, komunitas apa saja. Karena kita itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kita tidak beda-bedakan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Mudah-mudahan titik kecil, noktah kecil yang berada di area sawah Kali Jeruk Ngemplak, Kali Jeruk Widodo Martani Ngemplak Sleman ini, mohon doa restunya. Mudah-mudahan bisa memberikan makna, memberikan kemanfaatan, kebaikan dan kebahagiaan untuk kita semua melalui pendekatan kemanusiaan, peduli lingkungan, kebudayaan dan juga keagamaan. Makanya kami sering kalau setiap pekan itu di sini kita ada mujahadah. Itu rutin setiap Selasa malam Rabu. Insya Allah besok hari Minggu pekan depan ini kita haul akbar, mujahadah akbar, ya, dari banyak kawan-kawan jamaah dari berbagai tempat untuk bersama-sama kita berdoa, mendoakan leluhur-leluhur kita. Adanya kita ini juga karena ada leluhur kita. Jangan lupakan. Bisa jadi kalau kita tidak terbiasa mendoakan orang tua, nenek leluhur kita, nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia, sudah masuk batas megatruk, masuk di pucung, maka di kawasan itu ada 3 lampu itu, ada 3 lampu, Bosnas. Masuk di daerah Pocong itu ada 3 lampu, simbol yang menerangi kuburan itu hanya ada 3. Yang pertama ilmu bermanfaat, yang kedua anak soleh yang mendoakan orang tuanya, dan yang ketiga amal jariah. Ilmu bermanfaat, amal jariah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Itu yang bantu menerangi orang tua kalau sudah meninggalkan dunia. Itulah sebenarnya gambaran sedikit ya kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Kita banyak silaturahim, saling bergandengan tangan, sekaligus dalam rangka mengisi kemerdekaan. Sehingga kenapa ini 19 Agustus ini dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan cara-cara yang tepat, karena tidak semua masyarakat kita itu juga mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk ada yang terpinggir, ada yang minggir, ada yang karena berbagai faktor. Nah, kehadiran kami melalui berbagai kerjasama, ya, termasuk dengan organisasi-organisasi, kita memberikan peran meskipun sedikit. Inilah yang ingin kami sampaikan. Ya, kegiatan-kegiatan Andini Bawono Lestari sebagai yayasan, ada Nata Yudhistira, itu kami akan berharap bisa mendidik anak-anak muda, para mahasiswa, bahkan S1, S2, S3 menjadi calon-calon entrepreneur nanti berbagai bidang, apapun bidang yang diminatinya. Nanti kita akan, nah, dengan paket-paket teknologi ini mudah-mudahan nanti bisa mereka adopsi, mereka kembangkan, sehingga ke depan kelak itu akan menjadi pemuda-pemudi, tokoh yang mandiri, bisa menolong dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya, bahkan bermakna bagi kepentingan bangsa dan negara. Itulah Bapak sekalian sedikit narasi. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Dosen itu kalau sudah terlanjur ngomong susah berhentinya. Maka saya harus segera akhiri. Ya, nanti kita segera menikmati. Dan kenapa judul lakon Pak adalah ya. Lakonnya adalah Babat Alas Wonomarto, karena saat ini kita sedang babat alas untuk menuju kepada cita-cita besar yang sedang kita torehkan ini, supaya kehadiran kami dengan babat alas itu nanti memberikan kemanfaatan kebaikan melalui upaya-upaya strategik, mencerdaskan, menyehatkan, menyenangkan, dan memuliakan. Saya kira gitu. Saya mohon maaf selaku pendiri dan juga mungkin kerabat semua keluarga besar Agromik Lestari yang nanti kegiatan-kegiatan ini kalau kaitan sosial nanti adalah Andini Bawono Lestari. Apabila di sana sini banyak kekurangan, kekhilafan, kesalahan, dengan segala kerendahan hati, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi upaya sangat kecil ini. Tapi siapa tahu benih baik, benih bagus yang kita tanam, siapa tahu nanti akan diterus lanjutkan sehingga menjadi tumbuh pohon yang kokoh, kuat,
dahan, ranting, daun, bunga, dan buah yang lebat pun manis, sehingga bisa dinikmati sebanyak mungkin, tidak hanya orang sesama manusia, tapi mungkin juga makhluk yang lain, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kalau yang tidak nampak itu bakteri, virus, dan sebagainya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Profesor Insinyur Aliagus DEA DIA IPU ASEAN Engineering. Wow. Mendengarnya